Mirsa, kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana, Mbak Irnita Edia Laksmita, kuasa hukum Amanda, dan Dolfi Rompas selaku kuasa hukum Mario Dandi. Mbak Irnita, Bang Dolfi, Pak Hipnu. Ya, Mas. Ya, saya berharap diskusi kita akan lebih tenang agar substansi dan poinnya bisa ditangkap ya. Saya kembali ke Mbak Irnita. Mbak Irnita, saya meyakini apa yang Anda lakukan adalah upaya pembelaan untuk klien Anda. Dan yang ingin saya tanyakan, sejauh mana sebetulnya klien Anda mengetahui apa yang terjadi terkait dengan penganiayaan, kemudian juga apakah mengenal sosok korban? Mas, saya jelaskan lagi, Mas. Kenal aja enggak, Mas. Tahu aja enggak, Mas. Umur dia 15 tahun, Amanda 19 tahun. Berteman aja dalam komunitas aja juga sudah tidak, gitu loh, Mas. Kebetulan aja dia mantan pacar dari MDS. Tanya sama MDS itu apa maksud? Dia mengkait-kaitkan gitu loh. Kenapa? Ini kan tujuannya kan untuk meringankan hukuman. Gak laku jualan obatnya, Mas. Terhukum dia tetap perbuatannya sudah memenuhi unsur penganiayaan berat. Gak usah ada dibilang ada provokator. Urusan apa Amanda ikut campur, Mas, dalam hal hubungannya dia? Emang dia sudah kan lagi periksa semuanya, Mas. Saya nggak mau ngata-ngatain orang lah, Mas. Itu lagi diperiksa semua, secara psikologis dia diperiksa, lab lagi berjalan semuanya. Kenapa selalu menjudutkan Amanda? Provokator, tahu nggak arti provokator, Mas? Provokator itu, Mas, tahu nggak, Mas? Itu Amanda tuh menghasut dia. Kamu hajar dia, terus kamu lakukan itu. Nanti saya bantu kamu begini-gini. Urusan apa, Mas? Itu loh. Oke, Mbak Irnita, poinnya sudah ditangkap. Mas. Poinnya kami tangkap, sekarang giliran, gantian. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Dolfi? Iya, jadi makanya kan tadi saya coba luruskan. Yang mana kami mengatakan provokator, mana kami menyudutkan. Kan itu hanya asumsi. Kan kita bicara hukum. Ada kok videonya semua bahwa kami selalu tiap kali kami ditanya oleh media, kami selalu menjawab bahwa tadi ya klien kami menyampaikan di dalam BAP ya bahwa seperti ini gitu loh. Bahkan kami hanya menyebutkan inisial, tidak pernah menyebutkan nama. Jadi ya kami menyampaikan sesuai dengan fakta yang dalam BAP itu loh. Jadi tidak ada kami juga maksud kami untuk mengait-ngaitkan. Enggak, poin yang disampaikan oleh Mbak Irnita tadi barangkali harus dijelaskan. Apakah ada memang penghasutan itu untuk menghajar, menganiaya korban dalam hal ini? Maksudnya gimana? Apakah ada dalam poin BAP yang disampaikan ataupun keterangan klien Anda yang pernah Anda ungkapkan ke media dan lain sebagainya? Dari awal selalu kami katakan bahwa kan klien kami sudah mengakui perbuatannya. Ya kan? Dia sudah mengakui perbuatannya, bahkan berkali-kali menyampaikan permohonan maaf. Kalau persoalan hukum kan kami juga sudah jelaskan dari awal bahwa klien kami siap bertanggung jawab secara hukum. Jadi tidak ada niat daripada klien kami untuk mencari cara untuk melakukan. Tidak ada. Ya itu semua kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami ini kan adalah bagian daripada aparat penegak hukum juga. Kami ini kan penegak hukum. Sebagai kuasa hukum, sebagai lawyer adalah penegak hukum. Tentu kami menghormati proses hukum yang ada. Tapi jelas dalam kasus ini Anda adalah pembela ya, pengacara dari Mario Dandi tersangka kasus penganiayaan berat. Saya bergeser ke Pak Hipnu. Pak Hipnu, apa komentar Anda mengenai upaya yang dilakukan oleh polisi untuk memastikan semuanya terang benderang, tapi ujung-ujungnya malah dalam tanda kutip ada tuduhan fitnah di sana? Ya, ini Mas, di dalam sistem peradilan pidana Mas Braham, itu ada 3 sistem, pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Nah, posisi sekarang ini adalah pada pra-adjudikasi. Di dalam pra-adjudikasi, kewenangan untuk melakukan bukti, kewenangan untuk mengumpulkan bukti, itu ada pada penyidik. Sehingga kehadiran para penasihat hukum itu bersifat pasif. Pasif. Karena pasif itu harusnya para penegak hukum menyimpan bukti-bukti yang disampaikan di antara penasihat hukum. Karena apa? Bukti-bukti yang disampaikan oleh di antara penasihat hukum dan bukti-bukti yang dilakukan penuntut umum itu nanti disampaikan di dalam persidangan. Siapa tahu di dalam pemeriksaan pra-adjudikasi ada masalah yang terhindar, ada yang kurang, ada yang tersembunyikan. Oleh karena itu, dalam hal ini sebetulnya
konsep penasihat hukum di pra adjudikasi itu belum begitu maksimal, tapi paling tidak mengamati. Ibu Anita mengamati, oh ini ada data kurang, oh ini ada yang lebih, oh ini pertanyaan menyudutkan, demikian Pak Davis, dan sebagainya. Itu tersendiri. Kalau toh memang ada suatu perbuatan di antara penasihat hukum, itu lain soal. Lain soal. Jadi permasalahannya di sini adalah permasalahan dari masih mengumpulkan barang bukti yang disampaikan oleh penasihat hukum, penuntut umum, tapi kewenangan penuh adalah pada penyidik Polri. Itu Mas, itu di pra-adjudikasi. Memang di pra-adjudikasi itu yang paling sulit. Karena apa? Banyak pengaruh di antara penasihat hukum yang tanda petik melakukan untuk kepentingan kliennya. Sehingga tadi sampaikan perdebatan antara Mbak dan Mas tadi itu dalam rangka kepentingan kliennya. Betul. Jangan sampai kepentingan klien Mbak itu tersangkut-sangkut, kan gitu. Okay. Tapi percayalah, polisi pasti punya tahu apakah tersangkut atau tidak. Itu suatu kewenangan polisi. Tapi sampai di sana, Pak Ibnu, apakah Anda juga mencium sesungguhnya skenario upaya untuk dalam tanda kutip ya buang badan atau istilahnya mengkambing hitamkan Amanda dalam hal ini yang dilakukan secara bersama-sama oleh para tersangka, apakah memang itu mungkin dilakukan atau percontohan dalam kasus-kasus yang pernah Anda amati, apakah itu pernah terjadi menyeragamkan BAP untuk menyalahkan seseorang dalam kasus ini? Oke, itu penyidikan yang salah. Karena di dalam penyidikan ini ada teori insuckling and outsuckling, menambah dan mengurangkan. Jadi jangan sampai seorang penegak hukum, apalagi Polri, itu mengkait-mengaitkan yang tidak mungkin. Karena kalau mengkait-kaitkan yang tidak mungkin, berpotensi yang dikait itu bebas. Atau yang kedua, sebelum bebas oleh penuntut umum pasti dikembalikan karena bukti kurang. Disinilah polisi berdasar bukti yang firm, yang tidak mengada-ada. Bukti tidak ditambah, bukti tidak kurang, apalagi merekayasa bukti yang tidak jelas. Ini akan berdampak pada perkara yang tadi disampaikan oleh penyidik pada penuntut umum pasti dikembalikan karena bukti tidak firm. Dengan demikian konsep di pra-adjudikasi itu konsep yang berwenang penuh adalah pada penyidik untuk menilai bukti. Itu pun nanti koordinasikan dengan pra penuntutan yaitu penuntut umum. Jadi kalau terkait dengan menarik bukti itu saya kira kurang pas siapapun karena nanti based on evidence Mas, berdasarkan bukti yang ada. Polisi yang menilai, oh ini ada, oh ini tidak terkait. Nah, ini yang saya kira perlu efisiensi tenaga Mas sama Ibu ini bisa-bisa untuk bukti-bukti yang nanti sampaikan di persidangan. Betul. Sehingga jangan sampai energi habis pada tingkat penyidikan. Begitu. Betul. Dan jangan sampai energi habis untuk debat di media seperti ini dan ngotot-ngototan seperti itu dan di ujungnya nanti habis energinya, begitu intinya. Mbak Enita dan juga Bang Dolvina udah senyum tuh. Iya, ya. Tapi yang jelas gini Mbak Enita, saya mau masuk ke Anda soal kerugian material atau imaterial yang barangkali jadi dasar pelaporan. Anda cerita tadi bahwa klien Anda sempat dipanggil oleh dekan kah dan lain sebagainya. Apakah apa yang sebetulnya yang terjadi? Jadi gini Mas, itulah Mas bukti nyata dari berita di luaran yang melalui media yang dilakukan oleh kuasa hukumnya yang berulang-ulang terus memblow up Amanda adalah provokator, pembisik dan segala macam yang belum ada jelas buktinya gitu. Dibuktikan Pak Hengki bilang belum ada buktinya. Itu satu Mas. Dipanggil oleh dekan. Segitu jadi percaya seorang akademisi Mas. Seorang universitas daripada ini dekan. Akhirnya perlu memanggil mahasiswanya. Nah, ini kan samanya bullying Mas jatuhnya Mas. Gitu loh. Sama aja ini namanya pembunuhan karakter Mas. Orang anak baik-baik, mahasiswa, ke sekolah psikologis, punya lingkungan yang baik. Oke. Jadi mengapa merasa perlu Mbak Enita merasa perlu untuk melaporkan para tersangka, mengapa tidak dijelaskan saja kepada publik atau lewat media bahwa yang bersangkutan begini Mas, ini yang kami nggak mau Mas jadi debat kusir kayak begini Mas. Karena kami begitu menyadari dituduh kami Mas, tidak BAP. Pada kami bilang BAP, kami tidak kenal, sudah kami nyatakan tidak kenal. Kemudian dinyatakan lagi bahwa ada pertemuan itu, ada pembicara. Buka aja tuh CCTV daripada si itu. Cuman ada dia lagi bicara, ada temannya di sudut sana, ada temannya di sudut situ. Di pertemuan itu tidak pernah berdua, Mas.
buktikan. Makanya saya bilang di pertama Mas, waktu pada press conference, silakan kuasa hukumnya mempertanggungjawabkan tuduhannya yang melalui Mario tadi, itu kliennya bicara gitu, dibuktikan uji material Mas. Tadi juga Pak Ginting juga sudah bicara Mas, bahwa 55 ayat 1 aja untuk menjadi provokator yang tidak ikut di dalam ini menjadi perbuatan dalam tersangka pun, itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti dan fakta. Jangan cuma katanya Mas, akibatnya seseorang Amanda sudah jadi korban Mas. Korban di kampusnya dipanggil, kemudian sekarang IG-nya harus dia matikan. Semuanya kemana-mana jadinya semua sekarang nggak berani Mas. Saya sudah dapat poinnya. Amanda masih 19 tahun Mas. Mereka menjadi kena fisik dan mental Mas gitu. Nah kemudian kami mengambil, kalau kami ambil jalan melalui media, satu kali kami coba melalui Bang Sumantap memberikan informasi membantah. Kami pikir ini akan terjadi seperti ini Mas, perdebatan ini. Maka lebih bagus kami menggunakan upaya hukum, hak hukum saja gitu. Sekarang terserah daripada Polda Metro Jaya, apakah kami layak dinyatakan untuk diterima laporan kami pencemaran nama baik tersebut gitu loh, atau tidak. Buktinya sudah ada kok Mas, pemanggilan dari situ, dari kampus. Coba sadis lah Mas. Saya sudah tangkap poinnya. Sudah tidak perlu diulang lagi Mbak Enita. Terima kasih. Saya sudah tangkap poinnya. Saya sekarang gantian dulu. Mas, ini kan akibat Mas, akibat dari terus-menerus suatu berita yang disiarkan Mas, yang tidak benar menjadi benar Mas. Itu fakta Mas. Sesuatu yang salah selalu didengungkan benar, maka itulah kami mengambil jalur hukum Mas. Untuk itulah kami memberikan waktu kepada Anda dalam kesempatan ini untuk menjelaskan baik-baik dan dengan rinci, kemudian dengan lugas sehingga poinnya bisa ditangkap oleh publik gitu ya Mbak Enita. Saya ke Bang Dolfi nih. Bang Dolfi, tadi sudah disebutkan ada kerugian material yang sudah dirasakan oleh Amanda dalam hal ini, sehingga tidak ada alasan lain, tidak ada jalan lain selain melaporkan, termasuk klien Anda di sana, Mario Dandi. Artinya apa respon Anda? Ya tentunya kan kalau soal laporan itu ya saya rasa biasa ya. Artinya setiap warga negara kan berhak melapor. Tapi kan intinya laporan itu kan harus dibuktikan. Seperti saya sudah melihat di media kan, bahwa yang dilaporkan terkait dengan pasal 310, 311. Nah, apa ya kan, pencemaran apa yang disampaikan oleh klien kami gitu kan, fitnah apa? Karena itu semua kan lagi berproses di dalam proses penyidikan. Harusnya kan dibuktikan, nanti kan ada dibuktikan nanti di pengadilan. Apakah benar atau tidak keterangan tersebut. Ini kan belum selesai. Belum bisa memastikan apa benar atau tidak, tapi ini sudah dilaporkan gitu kan. Ini kan masih proses hukum masih berjalan. Jadi biarkanlah proses hukum itu berjalan dulu. Jadi kok dia ngomong begitu? Anda kalau bicara begitu menjadi Anda. Saya tadi diam. Sekarang saya bicara, Anda bicara lagi. Nah ini Anda tidak statement Anda tidak ini berubah-ubah. Ini saya tadi diam. Sekarang saya bicara, Anda bicara. Ini Anda kan orang hukum, harusnya ya kan? Ya dengar dulu lah. Saya kan baru nanti mungkin dikasih giliran nanti bicara sebentar. Jadi silakan, itu saya kan jadi lupa jadinya kan. Nah, jadi dalam persoalan ini kan ya tentunya kan kami punya hak juga. Ya, artinya apa yang klien saya sampaikan itu kan nanti akan diuji. Ya kan, nanti kan akan masuk ke tahapan nanti proses persidangan. Nah, apakah itu keterangan tersebut benar atau tidak, nanti kan akan diputuskan oleh majelis hakim. Kita kan sama-sama artinya penegak hukum, ya kan? Orang yang mengerti hukum, tentu kita paham tentang hal itu gitu loh. Tapi jadi, terlepas dari itu Bang Dolfi, tapi terlepas dari itu klien Anda meyakini bahwa ia punya dasar argumentasi tersebut yang dalam tanda kutip ya ada keterlibatan dari Amanda dalam kasus penganiayaan ini. Artinya kan sampai hari ini BAP-nya kan tidak dirubah, keterangan tersebut tidak pernah dirubah. Artinya ada dasar, ada bukti dari klien Anda ya gitu. Atas itu kan hak daripada klien saya untuk menyampaikan apa yang ya beliau ketahui ya kan. Ya benar atau tidak itu kan nanti diuji di persidangan keterangan tersebut. Karena ini menarik Bang, karena kan kita menunggu, kan kita berharap ini semakin terang benderang. Apakah betul ada peran dari Amanda di sana? Seberapa besar perannya, pengaruhnya, sehingga pada akhirnya ada penganiayaan berat yang dilakukan oleh klien Anda terhadap korbannya? Itu yang ditunggu publik. Ya itu makanya kan saya katakan bahwa sampai hari ini kan keterangan klien saya itu masih seperti itu. Makanya kami juga waktu ditanya media kami sampaikan seperti itu. Ya kami memberi informasi, ya kan.
Dan itu ya tidak ada yang salah bagi kami, karena itu kan apa yang disampaikan oleh klien kami, tentu kami punya hak juga untuk menyampaikan gitu kan. Nah, nanti persoalan benar atau tidak kan nanti diuji di persidangan. Marilah kita sama-sama, artinya menghormati proses hukum yang ada, ya kan? Kita sama-sama mengerti hukum, kita tahu bahwa nanti kan akan diputuskan di pengadilan. Ya kan, semua itu kan nanti akan berakhir di pengadilan. Akan diuji di persidangan ya. Akan diuji ya, benar atau tidak. Saya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ujung-ujungnya akan seperti apa? Ujung-ujungnya based on evidence. Jadi tadi saya katakan di pra-adjudikasi itu masih kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti. Barang bukti yang betul-betul mempunyai nilai suatu bukti. Karena kalau tidak mempunyai nilai bukti, misalkan tadi perdebatan Mbak Anita sama Mas Dolfi, ya juga nggak akan direken oleh kita akan terlihat nanti. Jadi ada penyaringan bukti-bukti disampaikan, apa yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu akan dilihat nanti. Kalau memang ada bukti, tinggallah nanti pada P21, ada atau tidak. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak masuk. Disinilah yang harus kita lihat nanti dalam proses adjudikasi itu akan tersaring, yaitu di dalam namanya pra penuntutan. Pra penuntutan itulah suatu bukti yang cukup atau tidak cukup yang disamakan Mbak Anita, Mbak Dewi ini ada keterlibatan atau tidak. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, di pra penuntutan sudah kelihatan. Kalau enggak ya dikembalikan. Atau kalau memang ada bukti dilengkapi. Sampai kapan? Sampai lengkap. Disinilah makanya seorang penuntut umum juga tidak akan sembarangan menerima BAP dari penyidik sebagai asas diferensi fungsional, fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan. Karena apapun yang dilakukan adalah yang bertanggung jawab di tingkat persidangan adalah penuntut umum. Sehingga penuntut umum harus firm terhadap bukti yang disampaikan oleh penyidik. Terima kasih Pak Hipnu Nugroho, terima kasih Mbak Enita Edia Laksmita, dan terima kasih Bang Dolfi Rampas. Kita sudah tadi saya senang sekali Mas dari pendapat dari ahli Pak Yudi ini gitu, bahwa selama proses ini seharusnya masing-masing daripada kuasa hukum itu tidak membeberkan karena lagi proses. Nah itu tadi saya senang sekali, itu adalah kewenangan daripada penyidik. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam BAP sudah kita jelaskan semuanya, berikan kesempatan BAP menyelidiki bukti-bukti daripada masing-masing. Dan itu tidak dilarang Bu, itu tidak ada di dalam aturan melarang. Mas. Tidak ada larangannya Bu itu. Saya pisahkan di sini maka tidak ada penyemaran nama baik itu tidak ada larangan. Boleh melakukan itu sebagai kuasa hukum. Katanya kuasa itu tidak ada larangan Bu, ya. Tidak ada aturan yang mengatur melarang untuk kita kuasa hukum menyampaikan itu. Memang tidak melarang, tapi seharusnya dalam proses penyidikan seharusnya tidak kan ya kalau menurut kami Mas ke media bolak-balik menyudutkan. Tidak ada larangan sehingga tidak ada yang disalahkan di situ. Kalau fakta itu ada, kalau nggak ada ya anak kena pasal. Bahkan tidak mengurangi tadi Pak Ginting. Kalau memang ada itu kena undang-undang ITE pasal 27. Kan Anda melalui media Anda sudah menyebarkan fitnah ini kepada. Yang menyebarkan siapa Mbak? Jangan tuduh. Yang menyebarkan itu kita bukan menyebarkan. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Ini menyebarkan siapa menyebarkan? Yang bikin televisi kok. Kalau nggak bakalan saya yakin Mas. Yang menyebarkan siapa yang menyebarkan? Jangan nuduh ya. BAP kita. Ya jangan nuduh ya. Itu tuduhan. Oke, tuduhan. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup dialog kita, cukup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Enita sekali lagi, terima kasih Bang Dolfi, terima kasih Pak Hipnu. Kita menutupnya dengan senyuman dan kita juga berharap bahwa keduanya nanti juga bisa bersenyum bersama itu, Bang Dolfi dan juga Mbak Enita. Terima kasih untuk waktu Anda semua. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda saat lagi di Dimensi News Prime.